Karena apa? Kita berada di ketinggian yang berbeda, otomatis kita juga mendapatkan tekanan atmosfer yang berbeda. Sama seperti kalau kita naik pesawat, pasti teman-teman ngerasa telinganya agak budek, ya kan? Terus ketika kita menyelam semakin dalam, setiap berapa meter, telinga pasti merasa dapat tekanan. Sehingga kita harus melakukan equalizing atau falsafah atau penyesuaian tekanan. Nah, ini banyak yang menggampangkan, termasuk saya dan teman-teman saya dulu sering sekali menggampangkan bahwa alah gabut langsung berangkat. Gabut langsung berangkat. Nah, itu. Satu, jangankan sampai sakit yang lain-lain ya. Kita batuk pilek aja. Kemarin karena ada sempat salah satu teman 2 hari yang lalu yang saya ajak ke sini. Itu kondisinya dia sedang kurang fit. Dia batuk pilek berdahak. Nah, sehingga dia di hidungnya pasti otomatis kayak sulit bernafas dan di tenggorokan kayak terpacu untuk sering batuk semacam itu. Nah, itu dari hal yang sederhana aja. Kita lihat dari situ kemarin dampaknya dia apa? Belum sampai pos 1 dari proses kita masuk tadi di loket tiket tadi yang tempat pembayaran dekat kamar mandi itu. Kita jalan sampai sebelum pos 1, mukanya dia sudah pucat dan dia sudah langsung duduk. Yang dia rasakan apa katanya? 1, aku sulit bernafas, Kak. Karena apa? Kita berada di ketinggian yang berbeda, otomatis kita juga mendapatkan tekanan atmosfer yang berbeda. Sama seperti kalau kita naik pesawat, pasti teman-teman ngerasa telinganya agak budek, ya kan? Terus ketika kita menyelam semakin dalam, setiap berapa meter, telinga pasti merasa dapat tekanan. Sehingga kita harus melakukan equalizing atau falsafah atau penyesuaian tekanan, ya kan? Nah, sedangkan proses equalizing atau falsafah itu memanfaatkan saluran eustasius yang dimana hidung, tenggorokan, dan telinga semuanya terhubung kan. Nah, tapi karena tertutup oleh lendir, jadi yang ada di hidung tertutup oleh lendir yang ada di hidung, yang tertutup oleh dahak lendir yang ada di tenggorokan, itu semakin membuat dia ngerasa sulit bernafas dan sulit untuk menyesuaikan tekanan. Kalau kita biasa equalizing kan kita tekan hidung, yang paling umum kalau kita biasanya free dive ya, kalau di kolam kita tekan hidung, tutup mulut, lalu kita tiup sampai telinga bunyi pluk-pluk. Nah, sama kita ketika naik pesawat pun juga seperti itu kan. Tapi ketika kita memiliki lendir atau cairan tambahan di hidung dan tenggorokan, kita bahkan nggak bisa melakukan equalizing atau penyesuaian tekanan tadi atau falsafah, atau bahkan kita bisa melakukan tapi mungkin hanya sedikit atau hanya salah satu telinga aja yang kerasa bunyi, nggak dua-duanya. Otomatis penyerapan oksigen yang kita terima terganggu, pernafasan kita terganggu, lebih mudah terengah-engah, lebih mudah merasa kelelahan, sehingga muka menjadi pucat. Makanya pentingnya kita cek kesehatan, minimal seandainya cek kesehatan, kita cek kesehatan yang paling sederhana. 1, kita benar-benar memastikan pada saat akan berangkat kondisi badan kita dalam keadaan yang betul-betul fit atau betul-betul sehat. Yang kedua, kita bisa memastikan pemeriksaan kesehatan standar minimal. Jadi kayak kita mengetahui tekanan darah kita berapa, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Sebelum berangkat kita bisa makan terlebih dahulu sehingga perut sudah terisi. Kita bisa mengetahui kadar gula darah di dalam tubuh kita. Ketika kita kelelahan, ketika kita mulai berkeringat banyak, jangan sampai tiba-tiba gula darahnya drop seperti itu. Nggak mahal kok, itu bisa dilakukan di beberapa apotek. Ada yang bisa untuk mengecek kesehatan secara
secara garis besar itu beberapa apotek ada yang bisa melakukan, atau kalau enggak teman-teman bisa datang ke puskesmas atau ke dokter-dokter pribadi yang teman-teman yang sudah biasa untuk berkonsultasi dengan seorang paramedis atau para ahli kesehatan. Jadi hal sederhana bisa mengganggu, makanya kita harus benar-benar memastikan juga. Yang kemarin kita lakukan, kita beri waktu tambahan untuk beristirahat. Lalu kita tidak memaksakan dia untuk ayo jalan yuk, ayo. Nah, nggak perlu. Kita beri dia ketenangan ketika istirahat, udah tenang aja, atur nafasnya. Memang pasti proses untuk mengembalikan nafas dia butuh waktu lebih lama dari yang lain. Tapi kita memotivasi aja, tapi tidak memotivasi untuk lebih cepat. Ayo ndang melaku, ayo cepet jalan gitu. Enggak. Jangan dibuat tergesa-gesa. Jadi biar dia rileks dulu. Sampai konstan. Nanti dia jalan beberapa waktu biasanya akan ada rasa ingin berdahak. Nah, itu biar dia pancing untuk keluar. Nanti kalau sudah keluar biasanya akan lebih ringan, sedikit lebih ringan. Terus kalau sudah seperti itu dan kondisi membawa barang, saran saya jangan dipaksakan membawa barang sampai puncak. Cari tempat pemberhentian yang sesuai. Kita bisa ambil tas jalan seperti ini, jangan menggunakan ransel utama atau tas utama. Kita bisa menggunakan tas jalan untuk membawa barang, baru kita menuju puncak. Jadi barang-barang kita letakkan di tenda. Jadi itu satu, meringankan beban, melonggarkan pernafasan juga supaya dari daerah pundak sini kita tidak terlalu seperti dicengkram, seperti ditekan, sehingga untuk bernafas pun susah, dan meringankan beban kaki setelah istirahat. Itulah alasan mengapa kita harus periksa kesehatan. Jangan memastikan, oh aku kuat kok. Nah, ini jangan jadi Superman kalau naik gunung. Jadi prinsip utama, kalau saya pribadi sih, kalau misalnya naik gunung, saya lebih baik lebih baik saya merasakan dan mengeluh di awal daripada nanti saya memaksakan untuk jalan tapi akhirnya saya harus membebani teman-teman saya. Jadi kalau bisa kebutuhan saya sesuaikan diri saya yang tahu kebutuhan saya. Jadi kalau nggak kuat saya bilang, apa yang saya alami saya bilang, saya sampaikan ke teman-teman saya. Iya ya, kita kalau semisal kita jalan, terutama di tanjakan, biasanya teman-teman ada yang ngerasa kayak di daerah betisnya sini, sama di daerah paha depan sama samping, sama biasanya panggul, di daerah panggul, atasnya pantat. Itu biasanya kerasa mulai ngilu, mulai kram lah istilahnya ya. Ada yang sampai kram, ada yang hanya ngilu saja, ada yang bahkan sampai kram. Jadi ketika posisinya berdiri tapi dia tidak bisa berjalan. Dan kalau di jalan turunan, ketika kita jalan menurun, biasanya teman-teman pernah ngerasa gini nggak sih? Jadi ketika kita udah mulai jalan turun nih, kaki kita numpuh, tapi kaki kita gemeter gini. Ya kan? Nah, teman-teman, satu, kalau sudah seperti itu, berarti bahwa sadarlah, hobi kalian atau hal yang kalian sukai tetap butuh ekstra olahraga. Jangan cuma duduk di warung, jangan cuma nongkrong biasa aja tanpa kita melakukan apa-apa, sehingga kemampuan fisik kita semuanya menurun. Kita ambil ketika tanjakan dulu. Tanjakan paling sering dari betis sama paha bagian depan. Ya kan, karena kaki kita menumpu untuk naik. Apalagi kalau biasanya daerah yang bertangga tadi ya, semakin berat. Kalau sudah seperti itu, usahakan tetap atur nafas, jangan duduk. Dan kalau kelihatan ada jalan, kita masih berdiri dalam posisi miring, usahakan kuatkan sedikit lagi sampai kita mendapatkan tempat yang datar. Atau kalau teman-teman mendapatkan tempat posisi yang miring, memang tidak ada jalan datar sama sekali, hanya ada jalan tanjakan saja, teman-teman bisa berhenti dengan cara menghadap ke arah berlawanan. Jadi teman-teman kalau berangkat kan kita melihat ke atas nih. Nah, kita bisa memutar badan untuk melihat ke arah bawah sambil berhenti sejenak. Jangan sampai duduk. Kenapa kok jangan sampai duduk? Satu,
kita di ketinggian yang berbeda, dengan kadar oksigen yang berbeda, dengan tingkat kelelahan yang berbeda juga. Ketika kita duduk atau jongkok apalagi, lalu kita sudah merasa enakan terus, udah deh langsung jalan. Ketika teman-teman berdiri, satu yang akan dirasakan, pasti langsung pusing. Jadi langsung seret kayak gitu. Apalagi yang punya darah rendah kayak. Nah, biasanya kayak gitu. Karena darah kita dari rendah langsung badan kita, tekanannya kan beda. Kita dari jongkok, duduk, terus langsung tiba-tiba berdiri. Dan itu akan membuat teman-teman untuk melakukan perjalanan selanjutnya, untuk melangkahkan ke langkah selanjutnya, setelah pusing biasanya nggak lama akan semakin berat. Ibaratnya kalau mesin motor belum dipanasin, sudah berhenti, udah mulai dingin, terus tiba-tiba langsung dicurat, dipakai jalan lagi di jalan tanjakan, pasti berat juga. Kita butuh stand dari jauh. Setidaknya kita kalau berdiri minimal menopang kaki kita supaya tidak terlalu intinya hanya mengurangi beban jalannya saja. Selebihnya kita bisa mengatur nafas, dan selama mengatur nafas saran saya tetap satu, sama seperti kita sedang jogging dan sebagainya, usahakan ritme pernafasan lebih lambat daripada kaki. Ya, lebih lambat daripada langkah kaki. Kalau kita merasa nafas kita sudah mulai diburu, jadi kayak nafasnya sudah mulai terengah-engah, nah seperti itu kita bisa berhenti sejenak, atau sambil jalan kita tarik nafas panjang dari hidung, keluarkan perlahan lewat mulut, pelan. Kalau memang sekali itu belum bisa dilakukan, bisa diulangi beberapa kali sambil berhenti. Kita kembalikan atur nafas, kita kembalikan lagi ritme pernafasan kita supaya jangan sampai terengah-engah. Yang penting satu, ketika kaki sudah merasa seperti itu, jangan dibiasakan untuk jongkok, duduk, atau berdiri di tempat yang miring. Kalau bisa cari tempat datar. Namun apabila itu tadi, kalau kita tidak menemukan tempat datar, kita bisa menghadap ke arah sebaliknya, bisa menghadap ke arah belakang, supaya melonggarkan posisi kaki. Karena ketika kita menanjak, kaki kita kan begini. Nah, ketika kita balik badan ke jalan turun, nah jadi ada peredaran darah yang berbeda juga dan sedikit lebih lancar. Mungkin itu bisa sedikit lebih membantu. Yang penting kuatkan posisi kaki, tetap berdiri. Kecuali kita memang sudah berhenti di pos-pos yang sudah kita tentukan dan kita memang ada istirahat panjang, silakan duduk tanpa menekuk kaki, diselonjorkan supaya peredaran darahnya bisa lebih lancar. Jadi proses pemulihannya juga bisa lebih cepat.